kita tahu kapasitas diri kita, tapi kita juga usaha untuk mencapai titik itu gitu loh. Jangan cuma bermimpi. Selamat datang di Kubis, Kupas Habis bersama gue, Hana. Hari ini gue akan ngobrolin satu topik yang mungkin jadi tujuan kalian gitu ya, atau mimpi kalian semua, yaitu S2 dan S2-nya di luar negeri lagi. Nah, karena sekarang kan makin banyak nih ya teman-teman kita gitu yang pergi S2, bikin kita insecure gitu ngelihatnya. Hari ini gue sudah mengundang salah satu bintang tamu yang sudah menyelesaikan S2-nya di luar negeri dengan beasiswa dan mau lanjut S3 pakai beasiswa. Sekarang gue akan panggilin bintang tamu kita hari ini, Edward Gani. Halo Gani. Halo, Ana, apa kabar? Baik. Gimana? Lo apa kabar? Baik, sedikit flu, cuman mudah-mudahan sih tetap sehat semuanya ya. Oke, amin. Semoga kita semua sehat ya, karena meskipun pandemi sudah turun, angkanya tetap aja. Kadang tuh masih ada kekhawatiran kena COVID gitu kan ya. Nah, oke, Dan langsung aja nih, nggak berlama-lama, gue ngomongin tentang S2. Sekarang ini kan kayak udah jadi FOMO gitu loh, kan. Jadi kayak sekarang kan banyak nih teman-teman kita yang udah S2 terus keluar negeri gitu kan, dan salah satunya tuh dibiayai oleh pemerintah gitu dengan LPDP. Kayaknya semakin mudah gitu akses untuk S2. Akhirnya bikin kita tuh karena suka ngerasa insecure gitu loh, Gan. Kalau S2 tuh rasanya kayak, aduh gila deh gue ketinggalan sama teman-teman gue gitu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih buat lanjut S2? Ini ada dua sisi mata uang ya, aneh. Dua sisi koin lah. Yang pertama, ada sisi positif ya sebenarnya. Kayak tadi bahasanya Hana, FOMO ya. Menurut gue nih, FOMO untuk mengejar pendidikan yang baik, itu bagus. Iya kan? Ya. Kan jadi tren tuh. Jadi kayak orang-orang kayak pengen sekolah, itu tren yang bagus loh. Mungkin zaman-zaman bapak ibu kita, mereka nggak pikirin ngapain sekolah tinggi-tinggi. Tapi sekarang anak-anak tuh kayak pengen sekolah tinggi-tinggi gitu. Malah tadi FOMO lah, saling kejar-kejaran lah segala macam. Jadi itu sisi positif yang menurut gue ada. Tapi kalau ditanya apakah the other side of the coin gitu ya, kalau ditanya apakah penting tapi S2, jawabannya juga bisa iya bisa enggak. Gitu. Gue lanjut dulu ya. Misalkan kalau untuk yang perlu, tergantung lagi juga gitu karir path teman-teman tuh mau ngapain gitu ya, mau apa. Kalau sekedar mau belajar juga menurut gue alasan yang baik. Tapi kalau cuma buat FOMO-FOMO, mungkin alasan itu perlu dipikirkan ulang, karena S2 tuh nggak gampang, gitu. S2 di luar negeri bahkan, lebih nggak gampang lagi, gitu. Oke. Dan jadi kalau harus tahu career path-nya dulu nih. Iya. Yang kedua? Tadi. Yang kedua, harus tahu sebenarnya yang dicari dari jurusan, atau misalnya skill set apa sih sebenarnya pengen dicari dari universitas itu ataupun program yang ingin diambil. Ini yang kadang-kadang nggak banyak dipikirin, Han. Karena tadi FOMO ya, terus kayak wah kayaknya enak tinggal di luar negeri gitu. Ini spesifik luar negeri ya, ya kan? Kayak wah Gani di London nonton bola, oh pengen S2 juga gitu biar ke Inggris gitu nonton bola gitu ya. Itu yang sebenarnya agak fit Gani, cakep banget, ada iya Big kan? Ben. Nah, foto-foto cakep Instagram gitu kan. Padahal dia nggak tahu bahwa ada jerih payah di belakang itu semua ya kan di sekolah. Dan sekolah di kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda gitu ya. Tingkat kesulitannya jauh berbeda dibanding di Indonesia. Itu semua tuh struggle yang sebenarnya at the end of the day itu justru membentuk karakter gue ketimbang semua hal. Misalkan kayak gelar itu sendiri atau foto-foto itu sendiri, belajar hidup gitu. Kalau kita S2 di luar negeri. Itu yang kedua ya. Harus mempertimbangkan itu. Itu sih dua hal itu sebenarnya yang paling mendasar ya gue rasa ya buat orang-orang tuh kayak sekarang berpikir untuk keluar negeri itu untuk S2 terutama ya atau misalkan S3 whatever. Oke. Tadi kan lo bilang harus tahu career path nih. Sedangkan banyak juga teman-teman yang mungkin ngerasanya kayak aduh gue tuh udah kerja tapi gue nggak tahu nih what's next gitu. Kok kayaknya gue mentok gitu ya. Apa gue S2 aja?
siapa tahu itu bisa membuka peluang-peluang baru gitu. Nah, kalau yang kayak gini nih, Gan, gimana menurut pendapat lo? Gue agak di tengah-tengah juga nih untuk ini jawabannya. Karena menurut gue banyak kasus ini, gue sama sekali nggak berimajinasi atau apa, tapi ini berdasarkan pengalaman aja ya, teman-teman gue sendiri gitu. Banyak yang ambil S2 di luar negeri, tapi juga tidak mengescalate their career juga gitu. Oke. Banyak yang pulang dari luar negeri malah nggak tahu mau ngapain. Banyak yang pulang S2 tapi ujung-ujungnya tetap masuk di jenjang yang ya sama-sama aja gitu, nggak membuat dia naik juga. Itu ada tuh yang seperti itu, kelompok seperti itu ya. Gue lanjutin dulu. Tapi ada juga yang memang di sisi yang tadi Hana bilang, dia pulang, dia langsung elevate. Dia bisa mendapatkan posisi yang dulu mungkin kalau dia nggak S2 dia nggak bisa dapat. Satu. Ada juga nyambung ke pertanyaan pertama tadi, yang pulang dapat skill baru, akhirnya dia juga bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang sebelumnya dia nggak punya. Karena dia punya skill baru nih. Tadi penting nyari skillnya. Lalu ada juga yang pulang, dia benar-benar bisa mengutilisasi atau bahasanya itu kan memanfaatkan universitas, nama besar universitas yang dia punya. Pulang dari Harvard, oke, dia bisa menjual. Pulang dari Oxford, pulang dari LSI, pulang dari Berkeley, whatever. Tapi juga itu nggak semuanya sebenarnya. Ada juga yang pulang dari LSI, ada yang pulang dari mana, Columbia, pulang dari kampus-kampus ternama. Ini ternama loh ya, bukan yang biasa aja gitu. Itu juga kebingungan gitu ketika pulang. Bahkan kayak sampai sekarang. Apakah itu jelek? Ya mungkin nggak juga, karena kan kadang-kadang jalan hidup orang beda-beda ya. Karena tadi yang Hana bilang, ada orang-orang yang keluar negeri mungkin dia pengen kabur dari rutinitas, dari kejenuhan, pengen lihat experience baru. Dan gue merasa bahwa itu juga bukan alasan yang buruk kok. Karena tadi gue bilang, at the end of the day kan juga gue belajar hidup tuh di akhir-akhir gue S2. Nah, jadi gimana nih kita menilainya? Ada yang tadi, ada yang gagal, ada yang berhasil. Makanya balik lagi yang ke pertama tadi, Han. Pertanyaan kuncinya itu ngapain S2? Gitu. Mau cari apa? Biar itu kan sebenarnya menjawab kebutuhan kita tuh, gitu. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong, mau apa sih S2? Ngapain sih S2? Nah, ini yang mau gue tanyain ke lo. Ya. Ngapain Gan S2 kemarin? Jadi kalau gue, ini spesifik gue ya, jadi ini nggak bisa mungkin diikuti atau di-copy sama orang dengan begitu saja mentah-mentah. Ambil aja yang baiknya, buang yang buruk ya. Gue karir sebagai peneliti nih, Han. Researcher lah, atau bahasa lain analis gitu di sebuah lembaga think tank, yang dimana isinya itu semua scholar, apa bahasanya, akademisi. Ya. S2, doktor isinya, ya. Dan memang kita berkecimpung di dunia scholar gitu, yang meneliti, ya kan, hal-hal yang mungkin banyak orang tuh membosankan lah. Anggaplah kayak di universitas, cuma ini nih di luar universitas tapi meneliti juga kerjaannya. Gitu. Nah, untuk career path 2, sekolah tuh harus setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita menjadi scholar. Ya, S1 aja kan udah dibilang scholar kan. Nah, tapi untuk bisa mematangkan kembali kualitas kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, ada orang ngejar kayak profesor gitu ya. Nah, di career path ini memang keharusan buat gue untuk S2, S3. Kalau emang gue mau jadi scholar ke depannya, jadi akademisi atau jadi peneliti gitu ya. Makanya juga S2 nggak cukup, Han. S2 tuh bare minimum gitu. Jadi orang-orang pada ngejar doktor gitu. Makanya gue nanti mau doktor gitu. Itu kalau gue. Itu untuk S2-nya gitu. Kenapa harus S2? Itu jawaban gue singkatnya nih gitu. Itu dulu mungkin. Oke. Jadi memang sudah career path lo. Dan gue mau nanya nih, lo tuh begitu lulus gitu kan ya, lo lulus dari S1 Politik UI, terus habis itu apakah lo langsung lanjut S2 atau lo udah kerja dulu nih, lo kerja dulu berapa tahun baru S2? Gue kerja dulu. Nah, ini juga menarik nih. Gue kerja dulu dan gue kerja di kantor gue sekarang. Nah, menurut gue, karena gue bekerja di kantor gue sekarang itu juga yang akhirnya membentuk gue, atau environment itu yang membentuk gue untuk, oke, S2 itu penting. Bayangkan, kalau gue nggak memilih kerja di kantor gue yang sekarang dulu, mungkin gue kan nggak kepikiran S2 itu penting. Gitu ya. Jadi memang lingkungan itu juga akhirnya membentuk gue bahwa apakah gue emang yakin. Gitu. Nah, tapi itu pertanyaan apakah gue yakin mau S2 atau enggak, itu memang sangat dipengaruhi dari environment gue. Gitu.
environment gue waktu itu ya. Gue lulus S1 gitu. Jadi begitu. Jadi emang gue sangat bersyukur gue spend dulu waktu emang untuk kerja. Karena di situ gue bertanya terus kan, gue mau ngapain gitu. Bahkan setelah lulus S2 pun belum yakin kan gitu, apakah itu career path yang benar kan. Padahal maksudnya setelah lo lulus S2 itu udah pasti lo akan kerja di kantor lo lagi, atau ada kemungkinan lo akan kerja di kantor lain gitu? Ada kemungkinan. Gue juga nggak langsung balik ke kantor gue yang lama. Akhirnya gue explore dulu tuh pas gue balik dari S2, gue explore dulu gitu ya. Sampai akhirnya gue balik lagi ke kantor gue yang lama gitu. Jadi itu penting sih, eksplorasi ya, baik sebelum ataupun sesudah. Karena ya bagi gue itu kan selalu ya pemikiran kita berubah terus ya. Pemikiran gue sebelum S2, pemikiran gue setelah S2, nanti mungkin pemikiran gue setelah S3 kan beda-beda terus ya, berubah terus. Dan gue ngerasa bahwa itu part of the journey lah. Jadi kayak misalkan lo ambil jurusan sesuatu di S2 gitu ya, lo mikir kayak oke, karena nanti gue mau naik jadi bosnya di kantor gue, gitu. Ambil jurusan apa gitu misalnya, HR atau ambil hubungan apa gitu. Tapi ketika lo lulus mungkin lo merasa kayak, kayaknya ilmunya udah tinggalan zaman nih, atau bahkan kayaknya nggak mau itu deh. Semakin gue pelajari gue semakin nggak mau itu deh. Kan itu kan, ada orang-orang kayak gitu kan. Ya. Misalkan bidang gue politik nih, ada orang yang udah sampai dokter malah jadi nggak mau dia di bidang-bidang politik. Semakin dia belajar dia semakin nggak mau. Gitu. Tapi ada juga orang-orang yang, ini kayaknya emang gue passion gue di sini nih gitu. Kayak ini kesukaan gue nih. Ya lanjut terus gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih menurut gue. Oke. Menarik nih. Oke, nah sekarang gue mau nanya lagi nih ke hal yang lebih spesifik. Gitu. Kalau tadi kan kita bahas S2-nya gitu. Nah sekarang gue mau bahas pilihannya. Kenapa di luar negeri? Kenapa nggak di dalam negeri aja? Kan kalau lo jurusannya masih politik kan ya waktu itu S2-nya ya, jadi masih inline gitu kan sama S1-nya. Gitu. Nah jurusan politik itu kan banyak di Indonesia gitu. Kenapa lo lebih milih, gue maunya keluar negeri? Simple answer. I want the best. That's it. Nggak, itu untuk merangkum semuanya. Gue selalu buat pendidikan. Ini memang karakter gue sih dan keluarga gue ya yang mendidik bahwa pendidikan itu harus yang terbaik lah. Gitu ya. Pendidikan harus yang terbaik dan gue ngerasa gue harus gitu ya mencoba pendidikan pada level tertingginya yaitu di luar negeri. Gitu. Ya sorry to say memang kita suka nggak suka. Kualitas pendidikan di luar negeri jauh levelnya dibandingkan dengan Indonesia, dan kalau gue mau berkembang ke level yang lebih jauh gitu ya, level yang lebih tinggi, ya gue harus mengejar ke luar negeri gitu. Jadi as simple as that gitu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa di negara ini, kenapa jurusan ini segala macam, ya gue punya alasan lain. Tetapi kalau kenapa harus di luar negeri, ya sesimpel karena kualitasnya jauh lebih baik dibanding di Indonesia gitu. Oke. Kalau dalam konteks lo nih Gan, lo kan keterima di kampus di Inggris dan itu one of the best university gitu kan di Inggris dan di dunia juga gitu ya nggak sih kampus lo ini. Nah gimana kalau seandainya lo nggak diterima di situ gitu, apakah kayak lo akan nggak bisa nih gue harus di kampus yang misalnya lo harus kayak 20 besar dunia gitu kayak gue harus di the best-nya lah. Kalau misalnya cuman middle university gitu, kayak misalnya katakanlah let's say kayak UI kan kayak not bad lah ya peringkatnya gitu di tingkat dunia gitu ya. Misalnya katakanlah lo keterima sih di luar negeri tapi peringkatnya tuh masih tinggian UI gitu. Nah, apakah itu kayak enggak deh gue dibandingkan di Indonesia aja gitu. Atau kayak you go for it gitu, you go for your university gitu. Gue pokoknya harus keterima nih di situ. Gimana, Gan? Jawabannya kalau konteksnya universitas di luar negerinya rankingnya di bawah UI, jelas yang nggak usah diambil lah. Kan makanya tadi kan gue bilang kan gue mau yang the best gitu loh. Nah karena itu udah pasti kalau rankingnya di bawah ya ngapain ke luar negeri. That's it. Tapi kalau pertanyaannya mungkin kayak ya middle kan kalau kampus-kampus luar negeri itu juga ada rankingnya kan. Kayak misalkan ya 20 besar dunia, 50 besar dunia dan sebagainya. Lagi-lagi kembali ke jawaban gue yang pertama bahwa gue mencari yang terbaik yang pertama ya. Dan LSI ini kampus cita-cita gue. Jadi gue sudah mendambakan ini sejak lama waktu gue di UI, gue kuliah. Ini salah satu top school buat political science lah. Jadi itu sudah jadi kampus cita-cita gue dan ada banyak alasan lain kenapa gue suka sama kampus, sejarahnya, orang-orang Indonesia yang belajar di situ, nama baiknya dan sebagainya lah. Dan
apa namanya, ya begitu gitu. Jadi kalau ditanya, kalau gue diterima yang lain, gue nggak nyoba justru. Jadi waktu gue mau S2, gue hanya mencoba LSI dan diterima di LSI gitu. Jadi, gue ini mungkin juga karakter orangnya kali ya, Han, ya. Gue emang orangnya gitu, gue tuh orangnya lurus banget. Jadi kayak Ya, ya, ya. daripada kurang ya gue mending nggak usah sama sekali gitu loh. Jadi Ya. kalau gue udah tahu gue mau itu ya mending ya itu, mending nggak usah yang lain gitu. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya, gue nggak tahu jawabannya selain itu, Ah, karena gue nggak pernah experience itu. Tapi kalau gue mau sarankan ke teman-teman yang lain, hmm, kalian mesti tahu dulu, kalian cari apa. Kan orang bisa tanya juga, kalau gitu kenapa nggak Harvard kan? Kalau gitu kenapa hmm, nggak Oxford kan? Kan gitu kan, sama aja. betul, betul. Makanya kembali lagi apa yang kalian cari. Nah, gue tuh juga riset dulu, kenapa gue mau LSI, dan ada story-story di belakangnya, kayak kenapa LSI menjadi sekolah yang besar gitu misalnya, dan progresif, dia misalnya dulu welfare state tuh keilmuan apa ekonomi yang progresif itu datang dari LSI dan sebagainya, lalu juga ya begitulah, ada kita riset dulu, dan terutama, nah ini penting, jurusan. Jadi gue LSI juga nggak sembarang LSI, gue juga lihat jurusan yang mana yang kira-kira gue mau gitu. Dan dari semua itu juga gue hanya daftar satu dari satu jurusan di LSI, di mana skill set-nya, kurikulumnya itu yang emang gue bener-bener mau gitu loh, Han. Jadi kan ada tuh kayak misalkan lu kan UI juga nih, misalkan banyak kan teman-teman kayak yang penting UI gitu ya. Sama aja, kan bisa Banyak. juga. Yang penting LSI Ya. kan gitu kan bisa juga dong. Gua ngambil jurusan apa. Tapi gue juga bukan orang yang kayak gitu. Karena gue mau ke sana, gue mau belajar sesuatu bawa pulang. Gue bukan cuman mau nonton Chelsea atau Arsenal di London kan gitu. Jadi gue cari dulu yang mana yang gue mau. Dan akhirnya gue pilih itu. Makanya tadi balik lagi ke awal banget tuh. Ya. Lu mau nyari apa gitu. Nah, itulah yang gue dulu itu seperti itu. Jadi kalau ditanya yang pasti LSI, tapi jurusannya juga gue pikirkan gitu, gue pertimbangkan dan sebagainya gitu. Oke, oke, oke. Jadi benar-benar mateng gitu ya, Gan. Kenapa lo harus di universitas itu? Kenapa harus milih jurusan itu gitu? Karena semuanya itu align dengan apa yang mau kita cari, apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai gitu ya. Ya, dan sebagai tambahan juga ya Han ya, gini, ini buat mungkin memotivasi teman-teman yang lain ya. Ya. Kalau kalian ngerasa kalian bermimpi kan boleh setinggi apapun ya, mimpi ya boleh aja ya, Betul, nggak ada yang boleh betul. ngelarang kita bermimpi. Ya. Dan yang tahu kapasitas kita tuh diri kita sendiri. Nah itu penting tuh. Gue juga ngerasa gue mampu ketika ya gue lihat nilai gue di kuliah, gue tes Inggris kayak gimana, dan akhirnya gue tahu, oh kayaknya gue punya nih kemampuan untuk nyampe titik itu. Kan begitu. Ya, ya, ya. Ada, dan tapi kan itu nggak berlaku buat semua orang juga kan. Ada orang-orang yang memang pengen juga gitu, tapi ya mungkin nggak nyampe gitu ya. Karena gue selalu bilang sama teman-teman junior, bang mau dong LSI, mau dong LSI. Gue bilang begini, kalau lo mau LSI, lo belajar bener-bener pas lo sekolah S1. Kenapa kira-kira? Karena lo nggak mungkin masuk sekolah yang top school kalau lo sekolahnya tuh main-main pas S1. Betul. Kalau IP lo aja jelek, lo nggak usah cita-cita tinggi-tinggi masuk sekolah top school kayak Harvard atau Oxford. Never. Ya. Terus lo mau nyalain teman-teman lo yang sekolahnya bagus pas S1 gitu, terus keterima Harvard, kayak lo iri. No, it's all about proses. Nah ini yang gue mau kasih pesan juga ke teman-teman. Kita tahu kapasitas diri kita, tapi kita juga usaha untuk mencapai titik itu gitu loh. Jangan cuma bermimpi, mau tapi nggak bisa. Nah, tapi nanti kan juga akan kelihatan pas sudah kita di depan mata, kita mau sekolah, kita baru lihat lagi kan, oh nilai-nilai kita seperti ini. Dan bukannya jelek juga, apa kalau sekolahnya yang middle enggak, bagus juga, tapi kan kita ntar tinggal pilih. Oh, misalnya sekolah-sekolah yang mana yang punya jurusannya misalnya baik, skill-nya bagus, apa kurikulumnya bagus, juga akhirnya banyak yang sukses juga teman-teman gue gitu. Tapi ya lagi-lagi gitu ya. Jadi kita harus tahu kapasitas diri kita, dan juga semua itu proses, nggak ada yang kayak instan gitu untuk dapat itu semua. Percayalah, itu orang-orang yang sekolah di top school ataupun yang di luar negeri itu mereka ada prosesnya, belajar bahasa Inggris lah segala macem. Itu kan day to day ya, Han ya, ya kan? Nggak tiba-tiba, aduh bulan depan gue mau daftar lah, nggak mungkin gitu. Kalau lu nggak ada prosesnya gitu. Ya. Jujur gue pernah daftar LPDP, ikut LPDP, gue juga dulu tuh gue malah tipikal yang kayak abis lulus S1 pengennya langsung S2 gitu, karena gue pengen banget jadi dosen gitu pada saat itu, kayak gue pengen jadi dosen, jadi gue harus S2, S2-nya harus di luar negeri gitu kan. Nah terus along the way gue tuh ngerasa kayak, kan gue gagal nih, tapi terus pas gue coba lagi, gue ngerasa kalau oh ternyata untuk bisa kuliah di luar negeri gue tuh
justru proses itu kayak menemukan diri gue lagi. Oh, gue tuh ternyata orangnya gini ya, gue tuh ternyata gue maunya ini ya, dan gue akhirnya belajar lagi. Itu tadi ya, kalau misalnya pengalaman gue juga sempat daftar di kampus di Inggris, di University of Edinburgh, keterima, dan itu di situ dia ada pertanyaan personal statement yang dia bilang, lo mau ngapain di sini? Kalau bahasa kita gitu kan, lo mau ngapain sih belajar ini? Terus kayak ini emangnya apa sih cita-cita lo? Abis ini lo tuh mau ngapain gitu? Lo mau pelajarin apa? Gitu. Itu kan bikin kita mikir ya, berarti kan gimana ya? Gue mau ngapain ya di sini? Kalau gue cuma bilang kayak, iya gue pengen di Edinburgh karena Edinburgh adalah one of the best university in the world. Itu kayak ya semua yang apply juga ngomong gitu ya nggak? Ya jadinya kayak gue berpikir ulang, tujuan gue apa ya? Kenapa gue pilih ini? Kenapa kurikulum ini? Benar-benar gue setuju banget tadi sama lo yang lo bilang. Jadi kita harus tahu dulu kita maunya apa. Dan apakah yang kita mau itu memang membutuhkan S2 gitu ya. Jadi mungkin nggak usah terlalu insecure gitu ya ngeliat teman-teman kayak wah gila dia udah S2 apa segala macam. Karena balik lagi tujuan tiap orang tuh memang beda gitu. Mungkin emang teman lo S2 ya karena memang tujuannya dia membutuhkan S2 tadi gitu ya, seperti lo ya nggak sih? Lo butuh S2, lo butuh S3. Gitu. Tapi buat kita belum tentu. Oke. Dan tadi ya pemilihannya juga harus disesuaikan sama kapasitas diri kita. Dan semuanya is all about process. Benar banget. Oke, buat teman-teman yang masih galau, punya pertanyaan unek-unek, aduh, kalau kayak gini gimana ya? Kalau gue gini gimana ya? Nah, nanti kita lanjut di episode berikutnya ya. Stay tune di episode part 2. Tinggal di luar negeri itu nggak mudah. Ya, banyak yang justru jadi depresi,